Zuma dan Tuan Logika bersumpah atas nama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kepada guru-guru semua. wabarakatuh. Ya, terima kasih pada guru-guru semua ya yang telah menaikkan saya. Jadi izin ya, saya pantau kedua orang ini terus lalu Bunda ya. Jadi mereka sungguh luar biasa ya di sini, merasa lurus ya, merasa benar. Si Ramdan sudah saya pantau dan saya sudah buat VT, dia selalu berada di room oten. Malah ketika ada saudara kita Muslim berdebat dan pihak Kristen menghujat Nabi, menghujat Islam, dia malah diam dan ketawa. Luar biasa Anda, Ramdan ya. Di sini Anda, saudara Anda Islami kali Ramdan ya. Saya curiga sama Anda. Mohon maaf, saya nggak berani menyatakan sama Anda, tapi saya curiga. Saya selalu pantau Anda Ramdan. Nah, untuk logika ini Bunda semua dulu sama seperti saya ya, apologet kami dulu semua ya. Saya juga apologet, saya juga orang awam. Mohon maaf, saya mualaf Bunda. Tapi saya sangat aneh melihat Tuan Logika yang dulunya sama-sama dengan saya berjuang untuk membela Islam, tapi ketika dia tergelincir menginjak kitab Kristen dan ditegur oleh Bang Juma dan kawan-kawan, tapi malah diserangnya Bang Juma dan kawan. Akhirnya malah kita yang pihak Islam yang melaporkan dia. Jadi dia bohong kalau lu gak bilang orang Kristen tidak komplain. Hingga kemarin masih ada orang Kristen yang menyerang kamu, yang malah akan menjajar kamu sampai dapat logika. Jadi gitu dari saya Bunda sementara. Terima kasih. Jadi poinnya apa Otak Waras? Mau klarifikasi apa ini poinnya? Ya, poinnya di sini logika berbohong ya. Dia itu dulunya sama-sama penghujat ya. Ya, terus terang ya, dia masih penghujat. Namun belakangan Ya memang dia penghujat, dia udah bilang. Ya, ketika ditegur dia menginjak kitab orang Kristen, malah dia serang pihak Muslim itu. Nah sekarang dia malah jadi satu majelis dengan Kristen. Padahal ada kitab ayat mengatakan tidak boleh satu majelis. Sekarang dia dapat donasi dari pihak Kristen untuk malah menyerang Islam. Ini yang nggak bener nih Tuan Logika. Luar biasa. Anda dapat donatur. Dengarkan dulu Bang, dengarkan dia selesai Ustadz ya. Jangan Kita di sini kita. kan untuk kebaikan. Kita di sini duduk karena Allah. Bahaya Gitu, ini udah main biarkan- donatur ini, waduh. Oke, biarkan dulu Ustadz. Gitu. Oke, lanjut Tawaras. Nanti setelah itu biar saya ini. Ya, Korban diri, korban harta, korban waktu. Nggak ada donatur lah. Udah, Jangan oke, taktik. boleh ya. Jangan taktik, Bang. Jangan ada Oke. donatur. saya gerunda. Jadi begini. Biar aja, makanya mata nggak ada korban lah. Iya. Oke, izin ya teman-teman ya, biar saya inikan aja. Nggak Yang ada pertama, donatur. bukan, dengarkan dulu Bang, dengarkan. Saya di sini bicara jujur Bang. Dan kejujuran saya silakan dihargai dan silakan tidak dihargai, Ya, nggak masalah. udah. Karena saya di sini jujur ya, mutlak karena Allah. Siap. Oke, yang pertama, dulu saya menjadi apologet Allah. itu dengan modal menghujat Bang. Karena kalau ingin menjadi apologet dan ingin dihargai, silakan buktikan menghujat. Di dalam apologet ini sekarang ada namanya Blender, silakan cari sendiri. Penghujatannya luar biasa, dia sendiri mengakui tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, dengan modal menghujat dia didukung. Oke, sekarang apa hubungannya dengan saya? Kalau dulu saya tunggu dulu Otak Waras, gantian dong, jangan ketakutan. Biarkan kita jujur belak-belakan, nanti giliran Anda silakan. Ya. Nah, saya Ya, dulu modal lanjut. menghujat Bang. Ya, lanjut. Modal menghujat saya dihargai. Saya dilempar gift banyak, saya dikirim transferan. Demi Allah, saya banyak dapat uang Bang saat saya menghujat Islam Bang, menghujat Kristen Bang. Itu karena mereka ada hasrat, ada nafsu mereka yang tersampaikan oleh karena hujatan saya. Jadi ada sesuatu yang kepuasan di dalam diri mereka para netizen ini saat kita membalas hujatan para orang-orang Kristen. Itu Bang. Nah setelah saya merubah metode dakwah saya kembali kepada ajaran Islam, khususnya yang diajarkan oleh di dalam jemaah tabligh. Apa itu 4? Saat kita mendatangi seseorang, berjumpa dengan seseorang, yang pertama apa? Ta'aruf. Ajak dia berkenalan, kenalkan siapa kita. Dan kita tanya siapa dia. Yang kedua ta'aluk, sambung hati. Bagaimana mungkin hidayah tersebar di seluruh dunia kalau dilakukan dengan penghujatan? Mereka bohong mengatakan, kami kan sudah mualaf ratusan orang, ribuan orang.
Kalaupun 1000 orang mualaf kalian buat dengan menghujat, menghina agama orang, tetapi kalian lupa ada ribuan orang di sana yang sakit hati karena narasi kalian. Apakah sebanding 1000 mualaf dibanding 1000 mualaf ya bisa digantikan dengan 1000 orang yang membenci Islam? Kalau saya sekarang lebih suka nggak usah ada mualaf tapi nggak ada yang namanya penghujatan terhadap Islam. Saya sekarang alhamdulillah Ustadz berkat saya buat 4 metode. Yang pertama ta'aruf, yang kedua ta'aluk sambung hati. Tunggu dulu. Ini bicara masalah kebenaran kita. Yang kedua ta'aluk. Gimana ini? Terus. Saya membara. Lanjutkan. Oke. Di saat saya menerapkan 4 metode ini Bang, yang pertama ta'aruf, saya perkenalan. Yang kedua ta'aluk sambung hati. Walaupun mereka agama Kristen, agama apapun mereka, saat saya buat sambung hati, saya sambung antara hati saya dengan dia, sehingga ada kenyamanan. Dalam kenyamanan itu tidak ada yang namanya penghujatan, penghinaan, penistaan. Yang ketiga apa? Baru saya target. Mereka dengan jujur Bang, mengatakan, saya sudah banyak melihat room-room debat, melihat room-room Islam. Tapi saat Islam berbicara Islam, maka itu banyak yang gak suka Bang. Tapi di saat Tuhan Logika bicara Islam di dalam room saya, mereka mendengarkan dengan bijaksana. Karena apa? Saya target mereka. Yang keempat, saya taskil. Saya ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Walaupun agama kalian Kristen. Mantap Bang Logika, mantap. Iya Bang, walaupun kalian Kristen, saya tahu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Walaupun tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Tetapi kita hargai dong kebaikan mereka. Kita hargai dong kebenaran yang mereka kebaikan yang mereka usahakan. Kita harus bisa hargai itu supaya apa? Islam juga dihargai. Dan alhamdulillah Ustadz, sudah 1 tahun lebih saya membuka room itu, tidak ada satu orang pun yang mau menghujat di room saya dari orang Kristen. Tetapi di room apologet silahkan buktikan sendiri. Saya tidak berani menjamin karena jaminan hanya milik Allah. Tetapi silahkan teman-teman lihat sendiri. Di mana ada debat agama, pasti ada penghujatan. Apakah kalian suka agama kalian dihujat? Apakah kalian suka nabi kalian dihujat? Apakah kalian suka agama kalian dihinakan, dinistakan? Bukan masalah penghujatannya sekarang, tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa bisa ada penghinaan, penghujatan itu dikarenakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Intinya apa yang menciptakan penghujatan adalah kita sendiri. Bom juga udah sekarang lagi upload lagi. Sudah. Dan yang terakhir Bang masalah donasi itu bisa kita ini kan nanti. Bantuan Logika kan antum tablik kan. Saya tahu antum bicara masalah. Saya tablik Bang. Antum kan tadi bicara dasarnya ditanyakan dulu. Tadi antum bicara itu soal masalah yang sudut pandang yang selalu dipakai tabliki ketika jaulah. Ta'aluk, targib, kemudian taskil sebentar Bang. Itu kan yang dipakai. Cuman begini Bang. Kalau dibilang lebih baik tidak ada mualaf juga ya ndak bagus. Saya ndak sepenuhnya dukung apologet bagus Bang. Cuman ya yang tidak baik kan dari mereka kan menghujat. Mungkin bisa kita diskusikan dan bicarakan baik-baik ke pihak apologet supaya lebih lemah lembut atau lebih teratur lagi dalam penyampaian mereka untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Walaupun begini Bang, kalau kita lihat mereka membalas hujatan orang kafir atau orang Nasrani itu, nah itu memang ada dalilnya Bang. Salah satu riwayat itu pernah nyeritakan ketika Nabi perintahkan salah satu sahabat yang pandai sekali bersair untuk membalas syair-syairnya orang kufar. Jika orang kufar itu bersair keburukan kepada Nabi. Nah itu memang ada dalilnya di Al-Quran pun dibilang asyiddau alal kufar, kita ini yang keras terhadap orang kafir. Nah, kalau kita dihujat, kita balas dihujat. Setidaknya Nabi itu pernah. Sinyalku BPJS pula rupanya. Gini, Setidaknya Nabi itu, sebentar Bang, maksudnya Nabi itu kan bilang ke kita. Kalau lari ke tafsir beda lagi, nanti kita bahasannya pecah lagi bahasan ini. Biar aja Bang Ramadan, biar nggak ada yang ditutup-tutupi di sini, biarkan aja. Maksudnya begini izin ya Bang. Kita bahas masalah donatur. Setelah masalah donatur nanti. Sebentar itu masalah donatur. Cuman ya begini Bang, memang ya Nabi bilang kita untuk tidak menghujat mereka duluan, karena jangan sampai mereka balas menghujat kepada kita. Kalau dihujat ada dari lain yang bisa dipakai. Cuman ya untuk orang apologet sendiri ini, saya mau cerita satu hal. Saya besar di keluarga tablik. Kakak saya, om saya, itu kakak sepupu saya pernah ajak orang Kristen pemabuk, itu dia masuk Islam hanya karena rokok.
bukan karena hujatan atau dalil dan lain-lain, hanya karena rokok. Setiap dia pulang masjid itu ditanya sama ada orang Kristen namanya Alen. Sering minum minuman keras pas di depan rumah dia. Nggak dimarah, nggak diusir. Malah setiap pulang masjid selalu ditanya, Alen, antum sudah ngerokok? Kamu sudah ngerokok? Dibilang belum, dikasih rokok. Kadang dikasih uang untuk ngerokok. Lama-lama dia datang ke rumah kakak sepupu saya untuk minta makan. Diajak makan. Itu 3 bulan kemudian, entah kalau saya tidak salah 2 bulan atau 3 bulan kemudian, Alen itu datang ke kakak sepupu saya terus bilang begini, saya mau masuk Islam Yusuf. Kakak sepupu saya namanya Yusuf. Jadi ya, maksudnya begini Bang, ketika kalau memang kita dihujat, balas dengan kata-kata yang setimpal itu pas. Tapi untuk memulai dakwah, memulai mengajak mereka kepada jalan yang benar, apa salahnya kita mengajak dengan lemah lembut begitu? Kurang lebih kalau kita sesama muslim, apa salahnya kita saling memaafkan Bang? Otak waras Bang Tuan kita. Kesalahan jadi gini abangku. Ya, contoh gini Bang, saya kasih contoh analogi aja Bang. Kita dulu pernah ya dihebohkan oleh Ahok yang menyinggung tentang satu ayat Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran. Kita masih ingat dengan kenangan itu. Itu real. Dia menyampaikan bukan di dalam dunia ranah debat seperti ini Bang. Dan itu memang keluar begitu. Nah kita tahu, hal-hal seperti itu boleh sebenarnya kita balas seperti abang katakan. Tetapi coba kita lihat lagi teman-teman ya. Saya mengamati debat ini dan menjadi pelaku di situ bukan 1 hari 2 hari. Jadi yang saya lihat adalah sekarang bukan lagi seperti ayat yang abang bawakan tadi itu. Kalau ada orang dengan sengaja memang mengatakan itu boleh Bang. Tetapi itu pun tetap bahasanya harus kita ralat. Harus tetap sekeras apapun kita di dalam membalas itu tadi. Harus tetap lebih menggunakan etika juga. Narasi keras itu bukan berarti hujatan. Hujatan itu kan maknanya adalah kata-kata yang kotor. Kata-kata yang memang jelas-jelas udah yakin kita dengan kata-kata itu akan menyakiti. Bahkan yang kita sakiti bukan satu orang tadi oknum itu. Contoh saya membawa kata Kristen, berarti yang tersakiti orang-orang yang tidak melakukan pun itu tersakiti Bang. Nah itu yang terjadi sekarang teman-teman. Contoh ya, sekarang ini penghujatan itu diciptakan Bang, diciptakan. Bukan seperti Ahok dulu. Kalau Ahok itu saat dia mengatakan demikian kita balas tidak apa-apa. Logika Anda jangan. Tapi ini tunggu dulu. Otak waras sedikit. Sekarang ini diciptakan Bang. Silakan saksikan sendiri. Makanya saya lihat tidak bijak abang-abangku di sini. Sedikit saja. Tidak bijak kalau tidak langsung melihat abangku. Silakan lihat. Silakan abang masuk ke room debater Muslim. Isi tema mereka aja Bang. Yesus bukan Tuhan. Yesus bernonot. Yesus pakai sempak bolong. Yesus macam-macam Bang. Terus dengan itu udah berapa donasi yang terima? Kita sama-sama tahu lah itu. Kita sama-sama tahu lah. Sekarang upload itu lagi. Maksud saya ini diciptakan Bang. Apakah pantas kita abangku membalas? Kalau ini diciptakan, ini yang saya malah salahkan. Tadi, gantian. Boleh saya bicara lagi? Monggo. Gantian, upload lagi. Bang, aku belum jawab Bang atas ayo tadi Bang. Ya gini, izin Bunda ya. Ya Muslim tidak pernah menghujat duluan kalau tidak ada hujatan. Ya itu paling pantang bagi Muslim. Jadi logika berbohong sini ya. Kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan itu memang datanya ada. Saya mantan Kristen, saya ikut berapologet untuk bela Islam. Anda juga terbalik logika. Saya curiga Anda ini bukan Muslim sepertinya. Nah, udah kan akhirnya suzon. Karena dia kemarin bernyanyi-nyanyi kan Bang Ramadan biarkan. Anda ikut bernyanyi-nyanyi. Kalau udah justifikasi itu udah nggak benar diskusi. Jangan justifikasi personal. Ramadan biarkan aja Bang Ramadan. Biarkan. Enggak usah justifikasi personal itu udah di luar konteks. Donasi yang Anda terima sudah berapa banyak logika dan terang-terangan Anda meminta donasi. Dan maksudnya gini loh, ke sesama Muslim aja bisa menjustifikasi seperti itu. Bagaimana ke yang non Muslim? Tidak pernah Muslim melakukan hujatan duluan Ramadan ya. Anda di room bom ketika teman-teman Muslim berdiskusi dan mereka menghujat Islam dan menghina Nabi Muhammad. Kenapa Anda ketawa? Oke, boleh jawab? Islam Anda? Boleh dijawab? Silakan Anda jawab. Dari cara attitude diskusi, saya rasa gini, dari attitude diskusi pun orang akan menilai gitu siapa yang benar dan yang salah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda ada sama saya. Oke, potong lagi nggak apa-apa. Ayo saya subsidi 5 menit, antum ngomong gantian nanti. Ya, saya sangat kecewa dengan Anda ketika teman-teman Muslim berdiskusi di room bom, di room Kristen lainnya. Anda malah ketawa dan ikut membela Kristen.
Padahal ada ayat di Al-Quran mengatakan tidak boleh bersatu majelis dengan mereka. Kenapa Anda malah ketawa ketika mereka menghujat Islam? Udah? Silakan. Udah belum? Jangan ntar orang ngomong dipotong lagi. Udah. Oke, pertama pertama gini, kalau ada yang menghina Rasul, menghina Allah, konteksnya murni menghina, mustahil saya ketawa. Kalau ada silakan ditunjukkan rekamannya. Itu yang pertama. Tadi kan antum katakan antum punya rekaman, monggo ditunjukkan. Yang kedua, ada framing atau paradigma yang keliru dari teman-teman kita yang semangat dalam giroh perjuangan, memperjuangkan Islam, tapi tidak disertai dengan ilmu. Contohnya apa? Ketika ada orang menghina, lalu kemudian saya pribadi tidak membalas dengan hinaan terhadap agama mereka, maka saya dianggap diam. Nah, padahal kan diam itu bukan berarti atau bergerak atau membantai itu kan bukan berarti harus mencaci dan memaki. Apa yang saya lakukan? Kalau saya sholat, insya Allah saya doakan orang-orang tersebut menerima hidayah Islam. Tapi kalau memang udah konteksnya dia memang penghujat, tujuan buka live-nya untuk menghujat Islam, maka nggak ada salahnya kita doakan dengan kutub nazilah untuk kebinasaan. Bang, izin Bang, bentar Bang. Bang Hos bisa naikkan Pak Hatelau nggak Bang? Ini Pak Hatelau ini adalah seorang Kristen. Ya mungkin kita harus tetap juga di sini. Izin bentar ya. Bentar Bang, Pak Hatelau ini adalah seorang Kristen. Kalau begitu nggak bisa Bang. Persaksian dari orang kafir itu ditolak. Tunggu dulu. Bentar dulu. Oke. Nggak bisa kayak begitu. Ya, Islam itu udah bentar. kayak begitu. Iya, bentar. Beda jalurnya ya. Ini kan sebenarnya kita itu diberi 2 telinga dan 1 mulut untuk lebih banyak mendengar dibanding bicara ya. Tapi kok kenapa senang banget ngomong banyak gitu loh. Nah, saya itu sudah klarifikasi. Jadi gitu. Kenapa kemudian saya buka ROM atau buka Komal? Tujuan saya tadi, saya cuma mau bilang ke teman-teman bahwa yuk kita dakwah bil hikmah gitu loh. Di ahsan gitu loh. Ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah memerintahkan mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid kepada Firaun yang sebegitu jahatnya ngaku Tuhan, bunuh anak bayi, bermaksiat, menentang Allah, bahkan menciptakan tower untuk menentang Rob gitu loh. Itu saja disuruh menyampaikan dengan bil hikmah. Perintahnya itu dengan cara yang lemah lembut begitu loh. Tapi tiba-tiba muncul orang mengatasnamakan Islam gitu loh. Ini orang yang didakwahi tidak ngaku Tuhan, tidak membunuh bayi, tidak menentang Allah gitu loh. Hanya karena beda pandangan saja sesama Islam kok begitu lantang dan kerasnya. Nah, saya cuma menyampaikan ke teman-teman, yuk kita dakwahkan aja Al-Qur'an dan hadis. Mereka mau terima syukur, tidak ya udah. Saya rasa Bang Taliban dan teman-teman jamaah tabligh akan paham bahwa metode dakwah kita adalah penyampaian, mengajak. Masalah hidayah itu kan kembali pada hal akidah, itu urusan Allah. Betul nggak? Kalau saya salah silakan dikoreksi. Jadi tadi Bang Otak Waras supaya tidak menjadi framing, kalau Bang Otak Waras punya bukti rekaman silahkan diputarkan, di mana saya tertawa ketika Allah dan Rasulullah itu dihina. Kalau ada memang saya tertawa, itu mungkin khilafan, saya minta maaf. Tapi kalau tidak ada, mohon antum yang minta maaf kepada ana sebagai manusia. Begini aja bos, ya. Bolehkah kan enggak, gini, bentar. Kristen? Oke, dipotong lagi, silahkan. Bolehkah satu majelis dengan Kristen? Satu majelis dalam konteks apa? Kita bahasnya majelis nih. Oh, Anda ketika dalam konteksnya apa nih? Konteksnya apa? Ya gini Bang Otak, kalau menurut saya itu dalam satu majelis konteksnya apa nih? Nggak ada masalah. Saya juga sering satu majelis, tapi konteksnya apa? Ada masalah. Itu diskusi. Ya, mereka menghujat Islam. Kenapa Ramdan diam saja? Ketika saya naik, beliau tidak menghina Islam. Mereka tidak menghina Islam. Anda duluan di atas. Ya, teman-teman muslim belakangan. Sekarang gini kan tadi tuduhan antum teman-teman Bang Bagus, Bang Rakyat Pribumi, Bang Bung Haye, Bang Tuan Logika, Kak Naisila, Bang Latulanit, Bang Taliban kan mendengar katanya dia punya rekaman kan tentang saya yang ketawa ketika Nabi dan Rasul dihina. Makanya supaya kita nggak melebar diskusinya, nggak jadi framing, silahkan nanti saya buka videonya ya. Udah sekarang coba silahkan monggo. Ya, supaya nggak jadi fitnah gitu loh. Jangan sesama muslim itu saling fitnah, saling tuduh. Ketawanya samanya nanti. Ya nanti jangan cuma dibuka aja Bang Otak. Nggak, ketawanya tunggu dulu. Ketawanya Bang Hamdan ini ditandai juga nggak apa-apa. Biar dia bertanggung jawab gitu loh. Betul, saya sangat terima terbuka. Bang Ramadan. Dan ketawa ini gimana? Apakah ketawa ini gimana nih? Apa ketawa dengan sama dengan ST itu? Gimana ketawa dulu? Lihat dulu.
Apakah saya tertawa atas Ketawanya itu apa? penghinaan atau Ketawanya atas jawaban? senang karena Nabi itu dihina, atau ketawanya nggak sengaja, atau ada salah ketawanya satu dulu. atau ada salah satu yang naik di Komal itu rupanya lucu kan? Ketawa itu kan beda-beda. Nah, makanya silakan diunjukkan buktinya, coba rekamannya ditunjukkan. Iya, nanti Supaya kita nggak jadi fitnah. Kayak ketawa ST itu kan. Jadi saya nggak membela belum laku siapa-siapa, glodok. cuma biar nggak melebar itu gimana caranya gitu. Coba. Gimana Bang Otak Waras, ada videonya? Iya, nanti saya cari videonya ya. Loh, kan masih cari berarti belum Jangan simpan, lama-lama, kan? Jangan dicari. Lo kalau cari kan berarti belum punya. Nanti abang otak ini aja upload, setelah diupload ditandai Bang Ramdan ini. Nah, Nanti kalau memang dia salah, nanti oke, artinya Ya. pertama tuduhan beliau tidak memiliki bukti dan Ya. data yang valid. dan juga itu bahayanya Bang Otak. Kalau kita menuduh sesuatu tanpa bukti itu sama dengan fitnah, dan fitnah itu dosanya lebih kejam daripada membunuh, ya kan? Jangan sampai hal kayak gitu karena kita benci sama orang dari dosa benci yang agak kecil, akhirnya kita fitnah larinya. Tapi nggak apa-apa Bang Otak, kalau antum mungkin gengsi atau malu dilihat 200 lebih orang nggak mau minta maaf, saya sebagai muslim sudah memaafkan antum. Itu kalau masalah maaf itu di belakang aja nggak apa-apa. Pak. Nggak apa-apa, ini saya klarikan supaya nggak dikira Nah, nanti saya udah kan dendam udah saling dengan Bang maafan Otak kan? Nggak usah nung. Ya. Saya nggak Yang dendam. di bawah-bawah ini ya, yang di bawah-bawah ini saya sampaikan buat penonton-penonton yang dari tadi ngehujat misalkan Bang Logika, saya nggak kenal Bang Logika ya, sampai Ramdan juga. Tapi kalau omongan jenengan itu semuanya betul, ya sudah. Tapi kalau di situ mengandung fitnah, sumpah demi Allah itu dosa jenengan itu semuanya lebih kejam daripada jenengan tuh membunuh. Hanya karena jenengan itu punya masa lalu, masalah dendam, masalah uang, bahkan Ya, aku ini bahkan Mas. hanya karena uang, hanya karena benci, jenengan dapat dosa yang lebih besar lagi, dosa membunuh, bahkan lebih kejam lagi. Itulah bahayanya, Kalau aku guys. ini Mas Bagus, sampean Jawa kan Mas Bagus? Ya saya Jawa. Nah aku ngene, di fitnah yo apa dikatakno dilokno apa ya nggak ngaruh ning surga Jangan neraka. ngomong bahasa Jawa, ini nggak pada ngerti semua ini. Yo kalau bahasa Indonesia gini, apapun yang difitnahkan, yang dituduhkan kepada saya, yo itu Ya, ada silakan transkripnya lah. di bawah. Kawan-kawan gini aja ya, kawan-kawan ikuti aja si Ramdan nama logika. Yes, monggo ikuti dengan senang hati lah. Bang Otak Waras, saya ini senang dengan apologet. Cuman begini Bang, Tuan Logika, Bang Ramdan Agung. Maksudnya kali ini kita tengah-tengahi saja. Kita ini kan, anak ndak kenal antum-antum ini. Cuman anak percaya antum-antum muslim. Nabi itu kurang lebih bilang begini dalam masalah kita sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma li akhihi kama yuhibbu ma li nafsi. Tidak beriman tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga kalian mencintai apa yang ada pada saudara kalian sebagaimana apa yang ada pada diri kalian sendiri. Jadi begini Bang, maksudnya ya anak ndak tahu di belakang kalian, anak ndak tahu isi hati antum, anak ndak tahu. Cuman kalau memang kita sesama muslim kayak begitu ya sudah saling, maksudnya saling toleransi saja. Dakwah itu memang ada metode yang nahi mungkar, ada metode yang amar ma'ruf. Ya kalau Abang Ramdan Agung dengan Tuan Logika lebih senang dengan metode yang dakwah bil hikmah, silahkan. Tapi ya jangan menyalahkan dakwah apologet yang seperti itu. Ya, Saya nggak menyalahkan apologetnya, Bang. Yang saya salahkan Iya. adalah ketika masuk pada konteksnya sudah mencaci dan memaki. Iya, Bang. Silakan antum berdialog, berdiskusi, silakan. Tapi Enggak Bang, izin Bang, boleh saya tambahin sedikit Bang ya. Ya, Bang Ramadan. yang abang tidak setuju, Izin saya tambahin sedikit Bang. Sebentar Bang, yang abang-abang tidak setuju, Abang Tuan Logika, Abang Ramdan Agung tidak setuju itu kan masalah menghujat. Begini Bang, Cacian dan makian. Imam Syafi'i nyampaikan kalau nasihati orang, kalau nasihati kamu di kerumunan, itu ketahuilah dia lagi menghina kamu tuh. Kalau dia nasihati kamu di kesendirian, maksudnya ya face to face, itu dia lagi mengajak kamu ke ke jalan yang lebih baik. Kenapa? Kalau memang tidak setuju, tidak perlu kita buat room. Ini loh, saya nggak person terhadap apologetnya, Bang. Apologetika itu kan bentuk daripada pekerjaan. Oke, anggaplah pekerjaan dakwah. Loh, saya nggak menunjuk satu A, B, dan C. Tidak perlu kita bahas di tempat konteks dakwahnya. Loh, kalau dakwah harus disampaikan person to person, yuk kapan dakwah antum Bang disampaikan? Ramadan, Nggak perlu izin. kita Bang sampaikan Ramadan, di- Bang
Begini, Bang, tidak perlu kita bahas di tempat umum seperti ini. Kita bisa datang. Gini bang, gini. Langsung. Bang Latu izin bentar supaya nggak salah paham kita bang ya. Kita kan ada 13 sifat dai. Salah satu 13 sifat dai itu adalah bagaimana kita berwawasan luas seperti langit. Istiqomah seperti matahari yang selalu menyinari bumi. Kan begitu. Kita tahulah 13 sifat dai. Nah poinnya gini abangku ya. Contoh seperti kita ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin urjat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu adalah umat terbaik kata Allah yang pernah dilahirkan untuk manusia atau yang dikeluarkan, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ada 2 poin di sini. Yang pertama mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan. Yang kedua adalah mencegah. Nah, mencegah di sini abangku ini yang sedang kita lakukan. Mencegah ini memang metodenya banyak, Bang. Salah satunya adalah jujur saya, Bang, semua orang-orang rata-rata bang yang mereka dikenal di apologet itu saya punya nomor kontaknya semua bang. Dan yang menyuarakan ini bukan cuma saya sendiri bang. Kita sudah lakukan jalur belakang, ya seperti abang bilang tabayun, tapi nggak bisa bang. Gitu. Nah salah satu contoh begini, sebenarnya bukan hanya sekedar hujatan aja bang. Abang pernah nggak bang melihat mereka ini berani memberikan satu narasi yang memiliki potensi menyesatkan bang. Contoh begini, sepakat nggak teman-teman? Ada apologet mengatakan wudhu dengan baptis itu sama. Bayangkan, kalau kita mengucapkan selamat hari Natal saja itu dilarang bang. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bang. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa ada ulama yang mengharamkan itu? Karena ada potensi mengakui bahwasanya tentang kelahiran Yesus Kristus. Berarti mengakui tentang kelahiran Tuhan yang mereka percaya. Nah, ada hubungannya dengan wudhu dengan baptis. Ini yang bicara saya nggak bohong. Ini yang bicara Zuma secara langsung. Halo, lari kemana-mana. Dengarkan dulu, dengarkan biar saya selesaikan. Jadi ini bukan hanya mensara antar agama lagi, bahkan di agama Islam sendiri ini memiliki potensi untuk menyesatkan. Nah ini ada yang namanya apologet. Aku mau turun aja. Si logika sama Ramdan sini coba berkata takiyah ya. Jangan bilang takiyah Anda di sini. Justifikasi lagi. Dan video kamu satu lagi. Anda kenapa menghina Israel, membela Israel? Setelah ini teman-teman ya izinkan saya bicara ya. Saya biar lanjutkan ini. Saya nggak bisa on cam. Atau saya ganti akun biar bisa on cam. Ini di YouTube saya ada video ke Anda. Anda juga membela Israel. Kenapa Anda membela Israel? Saya bela Israel atau bela kemanusiaan? Udah, di YouTube saya ada ini. Coba diputar, coba diputar. Saya bukan mau mempromosi di YouTube saya, tapi kebetulan saya buka gini. Jangan hanya cari konten. Jangan lompat-lompat bang. Jangan hanya cari konten. Jangan hanya cari konten otak waras. Saya dari dulu cuma cari konten. Demi YouTube kalau memang kan udah jadi muslim yang sejati gitu loh. Jangan terlalu sibuk mengotak-atik agama sebelumnya. Tapi sudah saya simpan. Kalau memang tidak mencari konten, kenapa mesti harus mengotak-atik gitu loh? Kenapa yang mengotak-atik agama sebelumnya? Bang Safi tunggu dulu bang. Biar saya kelarkan dulu. Masa setiap saya bicara dipotong-potong? Enggak, gini, ini ngambang nanti malah menjadi fitnah baru. Izinkan saya selesaikan dulu bentar. Tolonglah semua dulu. Dengarkan dulu. Anda sudah menghujat agama Kristen dengan menghujat Bibelnya. Anda dilarang oleh pihak Islam, tapi Anda malah menyerang Islam. Ada apa Anda? Udah nanti itu kalau memang apa. Oke, saya lanjutkan bang. Bang Logika, saya mau tanya ya Bang Logika. Iya bang. Kamu nginjak-nginjak kitabnya orang Kristen kapan kejadiannya? Itu sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan itu saya lakukan di room orang Kristen bang. Dimana di room orang Kristen itu room penghujat kelas kakap. Mereka memang betul-betul orang penghujat. Mereka menghina Nabi itu bukan main-main bang. Ya, bahkan mereka menciptakan lagu. Agama Anda apa? Saya Islam dari lahir bang. Abang jangan tanya agama saya apa. Saya dari lahir Islam. Iya dari lahir Islam bang. Abang percaya kalau itu kitab Bible itu termasuk dari firman Allah juga? Oke begini pemahaman saya itu tentang Bible yang mereka. Bang Bagus itu nggak tunggu Bang Ramadan. Bang Ramadan biarkan saya menjawab. Ya, biarkan saya menjawab dulu tadi. Oke. Pemahaman saya begini Abangku ya. Ya Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran dan Allah pernah menurunkan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Intinya kita di dalam rukun iman yakin terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yaitu yang pertama Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tetapi ingat teman-teman, ya Bible yang dipegang oleh orang Kristen, ya tidak bisa kita katakan itu adalah Injil yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa.
Tetapi kalau kita ya Alhamdulillah. begitu. Tetapi kalau di dalam konteks ini, Bang, ya kita nggak boleh mengatakan yang dipegang Injil yang mereka pegang adalah Injil yang pernah Allah pernah berikan kepada Nabi Isa, dan Taurat yang kepada orang Yahudi bukanlah Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Karena apa? Di dalam Islam sendiri Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, mereka orang-orang ini ya Yahudi, orang-orang yang ahli kitab telah merubah-rubah itu. Sehingga apa? Ya, sehingga itu ya bukan itu. Kalau udah dirubah-rubah ya bukan kalau menurut kita gini, kalau udah dirubah berarti itu bukan yang otentik lagi, bukan yang asli lagi. Iya. Kan begitu. Tapi dirubah itu kan tidak semuanya. Iya, iya. Ya kan? Berarti Ya, saya di paham, situ Bang. Saya walaupun paham. ada sedikit banyaknya masih ada firman Allah di situ. Iya, tapi kan saran beliau- saya, Iya, jangan kita dilakukan. yakin Jelasnya itu. kilap Kasih itu, dan minta maaf. kilap dia tuh. Iya, jangan Kilap lah dilakukan kau kan. lagi ya, karena Kilap kau kan. walau bagaimanapun Kilap itu kau juga kan. kan agama samawi, Logika. tahu kan? Yang Iya. kamu sebutkan Oke. tadi. Makanya gini, Bang, boleh saya dengarkan, saya bicara dulu, Bang, jadi potong-potong dikit lagi aja, Bang. Maksudnya biar sampai tuntas kan begitu. Oke. Kan saya sudah mengatakan itu terjadi sudah 1 tahun yang aja lalu, ya. Bang, bahkan udah lebih. Dan semenjak hari itu sampai sekarang saya tidak pernah melakukan itu, bahkan asal Abang tahu, Bang, sekalipun orang Kristen bukan orang agama sama agama kita, saya tetap menunaikan hak saya sebagai manusia itu minta maaf kepada mereka, Bang. Itu adalah bentuk penyesalan yang sangat mendalam yang saya lakukan. Makanya saya adakan pendekatan terhadap mereka. Penyesalan itu bukan main-main, Bang. Tetapi yang menjadi pernyataan sekarang, pertanyaan bagi kita adalah, ada yang namanya Zuma. Zuma ini adalah apologet Islam, gurundanya apologet. Dia adalah orang yang paling keras dulu terhadap saya, mengatakan, suruh orang Kapolres untuk menangkap saya, Bang, supaya membusuk dalam penjara. Karena apa? Mengatakan saya ini menginjak kitab suci orang Kristen. Tapi Abang tahu nggak yang terjadi? Di hari ulang tahun APII, Apologet Islam Indonesia, di hari ulang tahun itu, Bang, mereka mereka mengolok-olok ayat kitab suci Kristen, ayat Matius 11 ayat 28 itu diolok-olok oleh Zuma, Bang, dan kawan-kawan rame-rame, diolok-olok, dibaca, diolok-olok. Setelah itu diinjak-injak oleh kakinya, Bang. Setelah itu diludahi dan Dibakar, setelah itu terakhir. dibakar. Pertanyaan saya, Bang. Kok bilang apa mau? Pertanyaan saya, Bang. Kalau dulu setahun yang lalu, dengarkan dulu. Kita punya bukti kalau soal itu. Iya, Dengarkan dulu. karena mereka kalau mau 1 masukkan tahun yang kaos, lalu. bukan itu. Kaos Dengarkan dulu, dengarkan. Kamu fitnah, kamu fitnah. Ya. No kan? Kok fitnah? Sekarang merasa Gimana dirinya bisa ini terfitnah fitnah? kan? Anda fitnah sini, ya. Dengarkan dulu, Jangan dengarkan bawa dulu biar saya bawa lanjutkan. Jangan bawa Ya, masalah ya, orang lain ke room kopi ini. dulu lah, Abang Bang, logika, kopi dulu, abang Bang, logika kopi. kamu ngomong Jangan kayak bawa gitu ada masalah buktinya orang lain nggak? ke room ini, oke? Oh, ada Ada, Bang, buktinya ada. itu. Itu kita udah tersebar Ya, kemana-mana. jangan nama lah, Bahkan jangan nama. Zuma dilaporkan. Inisial. Bang Inisial. Logika, Nah, jangan ini bawa biar nggak ada masalah fitnah, Bang. orang lain. Kalau Inisial inisial aja, ini jangan nama. memang kita buat. Nah, oke lah, BJ, inisialnya BJ. Oke. Nah, itu kita punya bukti. Bahkan BJ ini setelah dilaporkan di Polda Sumut, ya itu buktinya. Itu ada Bang Bulan sana. Silakan naik, saya turun aja. Bang itu. Bang Bulan. Ya, tunggu biar saya lanjutkan ya. Enggak begini gini. pertanyaannya Bang Otak Waras. Mana coba Dengarkan video dulu. Jangan bawa masalah orang lain di room ini, oke, Bang? Kita di sini Ya. umat Islam. Satu hati. Gini, Kak, izinkan saya dulu bicara, Kak, biar Kakak. Allah wa asyhadu anna Muhammad Illallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Izinkanlah saya selesaikan dulu, teman-teman, biar nggak ada ngambang. Kenapa sih? Aku malas loh kalau klarifikasi ini. Ujungnya nanti maka akan ada fitnah yang lebih besar lagi kalau saya nggak selesaikan. Oke, jadi begini poinnya, teman-teman ya. Kalau 1 tahun yang lalu mereka melarang saya mati-matian, kenapa setelah itu mereka lakukan, Bang? Kalau mereka selalu mengingatkan masalah ini kepada saya di setiap di room saya di mana, silakan Abang perhatikan. Di mana saya naik, di mana saya buka room, pasti yang mereka suarakan injak Bible, injak Bible. Mereka tidak pernah menyuarakan itu, bahkan mereka cenderung membela. Abang lihat itu kan cuman kaos. Itu pembelaan mereka, padahal mereka tahu yang dipermasalahkan di dalam itu bukan kaosnya, tetapi ayatnya. Yang diolok-olok itu ayatnya, bukan kaosnya. Kita punya videonya kok. Yang diinjak-injak itu ayatnya, bukan kaosnya. Anda bohong, itu kaos. Iya. Ya. Yang diludahi itu. Oke, kalau saya mau membela diri, saya bisa aja bilang yang saya injak itu kertas, bukan kitab. Siapa yang membantah?
Tapi kan bukan begitu cara mainnya. Kita harus sehat dong di sini. Saya bisa membela diri mengatakan saya injak itu kertas. Injak bibel itu cuma lembaran kertas. 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, kau bilang setahun lebih, Anda bohong, ya. 1 poin. Kedua, Anda dilarang, Anda udah bolak-balik dilarang, ya. Anda tetap ngotot, ya. Akhirnya Anda menyerang Islam, ya. Anda itu dalam cari koin. Oke, ginilah Bang Hos ya. Masalah ini saya sudah anggap clear aja. Terserah mereka dan tergantung abang-abang di sini mencari koin. Mau percaya atau tidak silakan gitu. Karena saya nggak ada hak. Bagi saya cuma ada satu, Bang. Nah ini blender, silakan blender. Injak bibel tuh dalam rangka mencari koin gurunda semua, ya. Itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Blender. Ini sebenarnya Bang Otak Waras, Bang Blender, teman-teman yang ada di bawah yang komen-komen ini sebenarnya jangan memandang Bang Logika itu masa lalu dia. Dia kan udah cerita di sini, udah klarifikasi. Memang dia juga ngaku kok. Ngaku pernah seperti itu, tapi kan sekarang sudah bertaubat dia, sudah mengakui. Bertobat, sudah minta maaf juga. Minta maaf, jangan dibahas-bahas lagi aib dia itu, Bang Logika itu. Dia udah puas sekarang. Dia sekarang udah taubat, Bang. Jadi teman-teman kita yang di bawah ini jangan aneh-aneh lah sama Bang Logika. Prasangka baik aja. Kita semua sudah berapa banyak pihak yang mencoba menyatukan, ya, tetapi dia nggak mau. Bang, supaya roomnya adem boleh nggak kita selawat sekali dulu, Bang? Biar adem, biar mudah-mudahan ya setan-setan yang bertengger di bawah kita. Ya, kita sama ya, supaya setan-setan yang bertengger itu ini. Makanya saya bela Bang Logika di sini. Karena Bang Logika sudah bertobat itu dulu, emang diakui menginjak bibel, menginjak apa kan? Nah sekarang saya udah tobat. Bang Taliban, iya masih sama Oten semua Bang. Iya, dia akui itu udah tobat. Sampai sekarang Bang, sampai sekarang. Sampai sekarang sama-sama Oten. Ya misalkan gini Bang Otak Waras ya, alhamdulillah insya Allah kita semua di sini bukan orang bodoh. Walaupun nanti ceritanya membolak-balik yang awalnya nanti membela Islam dan akhirnya ke arah Oten, itu insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, Bang, izin Bang. Silakan. Cuma mau pastikan aja. Mau pastikan aja sama Logika ya kan, kalau memang dia sudah bertobat ya kan. Waktu kemarin waktu bijak bibel dia memfitnah ya Bang Juma yang menyuruh dia. Pertama menyuruh saya, kemudian saya nggak mau karena nggak on cam, akhirnya menyuruh dia. Saya cuma meminta pernyataan itu gitu loh dari dia. Apakah benar dari Bang Juma? Siapa Bang Blender? Siapa? Jenengan itu nama aslinya siapa? Enggak dia sebut Blender. Pertama Blender kata si Logika. Bang Juma mengatakan gitu ya? Blender katanya. Kemarin itulah dibilang. Pertama saya disuruh Bang Juma karena saya nggak mau. Ini pernyataan si Logika. Aku memastikan. Oke. Yang kau katakan Bang Logika. Siap, Bang Blender. Silakan Bang Tuan Logika. Terima kasih. Begini teman-teman ya. Ada satu memang sifat manusia yang Allah titipkan dalam hati kita. Kalau kita tidak salah, apapun kita tidak takut. Betul. Ya. Dan kalau kita ada dalam kesalahan, kita nggak berani. Betul. Coba suruh Blender on cam Bang. Dia itu tidak ada satu orang pun, bahkan di apologet mungkin dia tidak tahu siapa dia. Tunggu. Sabar abangku, sabar. Sabar. Gantian kita, gantian. Itu aja. Ini yang umumnya aja. Saya alhamdulillah Bang. Alamat saya ada di Polda. Pernyataan kau itu yang ku minta. Oke. Bener nggak kau akuin? Itu loh. Benar. Kalau saya katakan benar, kenapa? Oke, berarti kau fitnah. Nah, terus kenapa Anda mengatakan fitnah? Kalau saya katakan benar, apa Anda percaya? Kan? Apakah memang ada dari Bang Juma ngomong gitu? Oke, boleh saya bicara? Boleh. Iya, cuma pengakuan aja. Dan izin berikan saya waktu. Saya katakan satu-satu ada. Bang Blender satu-satu. Ayo, silakan, Saya katakan ada. Iya ada, udah ada. Nyatanya? Ya apa terus kenapa? Nyatanya memang kenyataannya ada. Benar nggak? Enggak, maksudnya kenyataannya benar nggak Bang Juma Anda ngomong gitu sama Benar dan ada. Ada. Benar dan ada. Kurang jelas. Betul. Sudah Bang Blender, sudah Bang Tuan Logika sudah mengakui. Ya, silakanlah. Memang dia begitu. Ya, sudah mengaku. Tapi itu dulu Bang. Bang Blender itu dulu ya. Sekarang udah taubat dia. Sudah meminta maaf sama orang Kristen juga. Oke,
saya hanya memastikan tobatnya dia dengan pernyataan ini, pertanyaan saya gitu loh. Ternyata dia tetap berbohong, berarti ya taubat saking ngono lah. Kalau memang tobat diakuinya, nggak ada, selesai. Maaf, selesai. Bukan, ternyata maksud dia Bang Blender, dia mengakui bahwa itu dia pita Bang Juma, itu maksud dia. Ada dia ngomong begitu. Iya. Kau mengakui fitnah, berarti fitnah. Aku akui fitnah. Oh tidak. Tidak. Allah saya mendengarkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Bang Logika ini maksudnya gimana sih? Maksudnya Bang Juma itu memang betul-betul menyuruh apa enggak? Bang, kan saya sudah katakan Bang. Iya. Saya akan katakan apapun. Yang pertama, apakah saya punya hak bicara dengan dia? Dia menunjukkan wajahnya nggak bisa. Enggak. Aja dia. Tunggu dulu. Di situ enggak, saya tanya aja, simpel aja jawabnya, simpel aja. Bang Juma ada. Zuma menyuruh saya. Nah, ada Blender tuh. Iya, Zuma menyuruh saya. Blender ya. Iya, ada Zuma menyuruh saya. Itu poinnya. Begini Bang. Ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak? Bukti seperti apa yang Abang inginkan? Enggak. Harus ada video kah? Harus ada rekotan kah? Ada video call kah? Atau gimana? Oh enggak ada. Kalau bukti seperti itu enggak ada Bang. Makanya jujur gini Bang, gini. Jangan ada pemaksaan. Jadi gini Bang ya. Tidak semua hal yang kita lakukan itu harus ada bukti. Contoh begini. Abang tadi pagi makan nggak Bang? Makan. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya, videonya atau apanya? Nggak bisa seperti itu Bang. Kehidupan nanti saya buktikan nanti 1 jam lagi saya tunggu dulu Bang. Dengarkan saya dulu. Tidak setiap 24 jam itu harus ada kamera, harus ada ini Bang. Yang mengindikasikan tidak. Kalau gini dengarkan. Oke. Dengarkan dulu. Pertanyaan dari Blender ada atau tidak? Saya jawab ada. Ya. Ada ya. Nah, itu kalian percaya atau tidak itu bukan hak saya, itu hak kalian. Iya. Tapi kalian mengatakan ada bukti atau tidak? Saya udah terbukti ya, Bang Juma ada menyuruh. Dengarkan dulu. Kalian mengatakan ada bukti atau tidak? Saya katakan tidak ada. Nah, itu tergantung. Itu kejujuran saya. Kalau begitu, itu hak saya seperti itu. Nah, kalian menganggap itu fitnah atau menganggap itu hoax, itu terserah. Kau bohong, dosa lah kau. Bang Logika. Betul. Kenapa saya malas menjawab Bang? Jujur ya dari tadi. Kenapa saya malas menjawab Bang? Pertanyaan ini udah ditanyakan sejak lama Bang. Iya. Ini bukan masalah percaya atau tidak. Udah bahas itu sebenarnya. Udah tobat pun Bang Logika pun udah tobat. Nah begitu Bang. Udah. Artinya ada gitu. Artinya ada pertanggungjawabannya sama diri. Ini cuma diperjelas lagi aja Bang Taliban. Ini kan Bang Logika orang Islam ya. Itu Abang kalau berani sumpah demi Allah nggak? Berani nggak? Atau disumpah di atas Al-Quran berani nggak? Begini Bang, berani nggak Abang? buat saya dan berani nggak Abang konsekuensinya menerima konsekuensinya? Enggak. Kalau saya dengarkan dulu. Kalau saya berani bersumpah di atas Al-Quran, apakah Abang mau melaporkan Juma? Harus ada konsekuensi Jong. Jangan cuma sumpahnya aja. Jangan cuma ada sumpahnya kayak merugikan saya. Manjang, ini manjang. Ini manjang. Kalian menuntut saya untuk menjawab. Ya udah gua tahu jawabannya. Udah. Jadi nggak salah yang di bawah pada teriak. Iya silakan. Enggak salah yang dibawa pada teriak. Enggak kalau lu. Oh iya silakan. Enggak masalah. Ini Bang salah, sumpah di atas. Ini tidak salah itu. Dan itu saya bilang kalau saya berani bersumpah di atas Al-Quran, apakah atau gini aja Bang, nggak usah Anda laporkan. Kalau saya bersumpah di atas Al-Quran, saya ambil Al-Quran sekarang Bang. Pertanyaan saya cuma satu, apakah Abang dan orang-orang ini akan percaya? Kalau ini bisa menghapuskan. Kalau saya percaya. Ya bukan cuma Anda yang dibawa juga dong. Loh nggak apa-apa. Kalau yang dibawa silakan ambil tuh. Kalau cuma Anda, dengarkan. Kalau cuma Anda 3 kali ya. Kalau cuma dengarkan dulu. Allah 3 kali. Bang, saya masih menghargai Anda Bang Bagus ya. Kalau cuma Anda DM saya. Ya minta nomor saya sumpah di atas Al-Quran untuk Anda. Tapi kalau Anda minta di room ini, satu dong, berani nggak semua orang di bawah ini akan percaya? Saya ambil sekarang Bang. Loh. Nah, harus ada konsekuensinya. Di sini bukan hanya untuk Anda berarti. Tanya Taliban dulu. Yang di bawah gimana yang di bawah? Yang di bawah kalau misalkan ini Abang Logika udah berani gini Bang. Jangan memaksa seperti itu. Anda siapa Bagus? Bukan. Begini. Jangan pernah sekali-kali berdusta dengan menggunakan dusta bersumpah dengan
Jangan berdusta, jangan bersumpah untuk berdusta gitu loh. Kalau memang itu untuk kejujuran tidak apa-apa, nggak ada larangan. Bang, bisa. Tidak semua penyelesaian itu dengan sumpah, tidak semua. Bisa. Tidak semua penyelesaian Bang Juma. Bang Blender sudah jelas ya jawaban Bang saya panggil Logika. Bang Juma. Kalau Bang Juma ada nyuruh dia, udah titik. Iya, maksudnya biar kita panggil Bang Juma kemarin. Izin sama host, izin Udah, sama Bang host. Blender sudah Bisa, host. jangan pertanyaan yang aneh lagi, udah mengakui biasa Bang telepon Logika. gitu loh. Maksudnya mengklarifikasi. Lebih baik ada Bang Zuma, Bang Taliban. Iya, bisa. biar lebih ini ya, lebih afdol buktinya gitu. Bang Logika udah bersumpah bahkan berani. Iya, yang dituduh kan sekarang kan yang dituduh kami dua ini. Tapi di sini bagus-bagus. Ini bukan debat. Nanti jangan buat kayak debat pula. Kita untuk memastikan Ini saja bagus-bagus. benar nggak pernyataan dia gitu loh. Bisa, Host? Ya, Bang Zuma aja Bang Blender, panggil. Oke. Iya. Biar dia. Tapi jangan ada ini. Nggak pernah takut dia. Saya tahu. Minta sama host. Minta Ada dua belah pihak, harus ada dua belah Ya, pihak. Kalau satu belah pihak, segalanya akan. Silakan panggil Zuma, Blender. Saya pun udah lama ingin silaturahmi dengan dia. Udah, karena saya juga udah lama nggak silaturahmi dengan dia, Panggil. Nah, Bang Tuan Logika nggak pernah lari dia Bang Blender ya, nggak pernah lari. Ya, Saya Bang tahu Taliban dia. izin ya, Bang ya. Mungkin Abang tahu bahasa saya ini bahasa apa, Bang. Silakan Abang nilai sendiri, Bang, dan teman-teman di luar. Saya memiliki satu keyakinan di dalam hati saya yang sampai saat ini saya jaga baik-baik, Bang. Yaitu apa? Ya, Ustadz saya, guru saya pernah berkata demikian. Seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia bersatu padu ingin memberikan mudarat kepada seorang Tuan Logika, kalau tidak kata Allah itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya. Seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan manfaat, kebaikan kepada seorang Tuan Logika, kalau tidak kata Allah itu tidak akan pernah terjadi. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segala-galanya. Dan apabila engkau kehilangan Allah, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Saya Bang dakwah iman, Bang. Dakwah saya la ilaha illallah. Dakwah saya untuk Allah, Bang, untuk Allah. Saya tidak perlu seluruh manusia mengakui kebaikan saya, kebenaran saya tidak perlu. Cukup saya dapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Udah cukup, Bang. Silahkan. Ya, kalau kalian bisa membaca dengan melihat dengan mata, saya berani Bang dengan gentle datang ke Polda Sumut, Bang. Datang langsung ke markas, Bang. Saya di mana saya dilaporkan? Saya dilaporkan di Polda Sumut, Bang. Saya datang ke situ menunjukkan apa? Saya ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah tidak pernah digentar dengan menghadapi apapun. Kalau kamu salah, kamu akui, kamu minta maaf, kamu mohon ampun kepada Allah. Cukup. Setelahnya silakan kepada Allah. Logika, Anda kenapa? Sekarang pertanyaan Anda kenapa jadi saksi Kristen untuk membicarakan kawan-kawan? Ya, kenapa Anda menjadi saksi Kristen? Saya melihat dan mengetahui. Saya melihat dan mengetahui jadi saksi. Logika, Anda kenapa menjadi saksi Kristen untuk menjebloskan Bang Juma dan kawan-kawan apalagi Muslim? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Sebenarnya nggak ada yang perlu diherankan. Kenapa saya menjadi saksi? Jawabannya cuma satu, karena saya tahu dan saya melihat dan mengetahui. Yang kedua, yang jadi bingung itu sebenarnya gini, kenapa umat Islam justru melaporkan saya atas penginjakan Bible yang saya injak kita orang suci Kristen, dan orang Kristen sudah memaafkan. Itu seharusnya jadi pertanyaan, bukan kenapa saya menjadi saksi. Logika Anda bertakia, Anda menjadi saksi Kristen untuk menjebloskan 3 orang apologit Muslim. Luar biasa. Iya betul, karena tapi saya melihat dan mengetahui. Di mana Anda berbohong? Lu kirain bisa jadi saksi? Dengarkan deh. Oke, dengarkan Dinda ya. Lu kira itu enak jadi saksi. Apalagi saya dalam keadaan terlapor. Hah? Lu kira enak jadi saksi dalam keadaan terlapor? Konsekuensinya penjara, Bung. Saya punya anak istri yang harus diberi makan. Tapi apa? Untuk kebenaran saya ambil resiko itu. Anda mengaku Muslim, tapi Anda mau mencoba menjebloskan saudara-saudara Muslim 3 orang atau berapa orang tuh? Munafik Anda. Bang suka mengatakan munafik, suka mengatakan, bahkan demi Allah saya sering dikatakan kafir oleh mereka. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau masalah menjadi saksi oten, baik itu Muslim, kalau yang Muslimnya salah sih no problem, Bang. No problem memang. No problem. Yang jadi masalah itu Bang. Cuma yang anehnya ini Bang Bagus, ketika Tuan Logika menginjak Injil, menginjak Bible, kenapa orang Islam sendiri yang menghujat Bang Logika gitu loh? Iya. Tapi ketika ada orang yang menginjak Al-Quran nggak ada. Bang Taliban. Karena di situ gendangnya berbunyi, maka tarian pun masuk.
Justru Bukan, dia. gini, Pulang jangan juga. pernah sekali-sekali Kenapa ya. turun? Mana Kenapa tuh turun logika nih? aturannya? Logika kenapa turun? Kena Iya, repot itu karena biasanya. Zuma mau naik dia turun ini nih. Enggak logika Kena nggak. Karena Zuma tombak mau naik tuh. dia turun. Aduh. Kena tombak. Nggak temu nih. Kena tombak Ya. tuh. Enggak turun dia kena ini dia. Kena tombak. Abang dah semua, logika itu sudah Ya, ditegur kena habis-habisan ketika dia melecehkan umat Kristen dengan suka-sukanya. Tapi bang otak waras itu dulu kata dia udah bertobat sekarang bang. Ya dia baru berapa bulan dia bohong, dibilang tahunan bohong, dia itu udah bohong, bohong besar. Kejadian berapa bulan? Yang ngaku tadi. Berapa bulan lalu. Tadi udah ngaku di sini bang, dia tergelincir sempat tergelincir kata saya Mana tobat. coba Bang Ya udah Zuma ngaku. dinaikkan Bang Zuma. Ada nggak Bang Iya, Zuma? dia udah ngaku. Udah ngaku. Jadi kalau masa lalu dia tuh nggak usah dikorek-korek Kan lagi. kalau dia udah ngaku, ya udahlah. Tergelincir dia kan. Enggak. Dia Enggak, ini pandai masalahnya bersetia, gini Bang Bang Taliban. semua. Cocok. Masalahnya Mas, ini Bang katanya Taliban. Bang Zuma mau naik, ini si logika malah turun. Gimana nih? Mana nggak ada bang Juma naiknya. Iya. Iya, tapi logikanya nggak ada. Dia tiap Kabur hari dia. buka room menghujat Kristen. Kita lihat dulu siapa naik nih. Suka-suka. Siapa naik di antara dua nih? Tarik Itu lagi aja. yuk logika. Tarik lagi logikanya. Nah, Oh ini ada. Jadi, Bang Zuma jadi ini mana? intinya otak waras, bang otak waras intinya setiap orang itu punya masa Maaf lalu. ya, Ada jaringan logika rusak nih. tadi. Setiap orang itu punya masa lalu, mau tergelincir Nah, ke logikanya lautan ada, kita apa, tinggal zoom mau aja. tergelincir ke comberan, kemaksiatan apa, itu masa lalu bang. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bang Tuan Bang, ini logika pun bukan sudah masalah mengakui. Benar, Kemarin ya Allah. dia bernyanyi-nyanyi rohani Kristen bersama-sama. Itu mereka teman-teman ya. Saya Baru ada gangguan kemarin. jaringan aja dibilang kabur. Baru kemarin astagfirullahaladzim. dirinya. Gini Bang Taliban, terkadang seseorang itu tidak pernah berintrospeksi kepada dirinya sendiri, ya. Mudah menilai kesalahan orang lain, tidak bisa menilai kesalahan diri sendiri. Kenapa? Gajah di pelupuk mata gak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Ibaratkan seperti itu. Sobek sedikit orang lain kelihatan, tapi sobek besar kita di belakang kita nggak kelihatan. Gitu. Betul itu. Makanya jangan mudah banget gitu loh langsung mengatakan ketika seseorang tidak sepemahaman dengan kita langsung katakan Ini oh kamu kebenaran kafir, siapa? oh kamu murtad. Hati-hati, ucapan itu akan berbalik kepada dirimu Apa sendiri. namanya? Ya kalau mau kebenaran nih, Bang Zuma, pembahasan panjang dari tadi kan tetap biar bagaimana Jangan. isi yang Ya sama, betul. Apapun itu. Sebentar Bang, cuman begini Bang, yang saya pengen nanya ke mungkin ya sudah diakui sama Bang Tuan logika tadi banyak hal kan. Mumpung ada dari pihak apologet di sini kan, saya pengen nanya satu hal, maksudnya dalam Islam itu ada tata cara menghukumi antara mudda'a dengan muddai dengan mudda'aleh. Cuman ada yang pengen saya tahu dari apa namanya fraksi apologet atau orang-orang apologet. Saya senang dengan cara dakwah masalah itu, kecuali dalam masalah menghujat. Cuman begini, yang bikin dari sudut pandang orang-orang apologet bahwasanya Bang Tuan logika ini sangat susah dimaafkan. Bang Tuan logika muslim kan? Maksudnya Bang antum betul-betul muslim kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa Ini, asyhadu anna Bang. Muhammadar Rasulullah. Dulu Bang, Udah jelas. Hilman, Tapi antum bentar, kalau bentar. misalkan Jangan bilang bang logika Lihat, itu hotel. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bang, barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah yang berlafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan hatinya membenarkan lisannya, maka pasti dan pasti akan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Benar, ya Allah. Kalaulah kalian meragukan keislaman saya kembalikan kepada Allah. So Bang, Biar Allah Logika maksudnya begini Luar Bang, biasa. Bang otak waras. Insya Allah 4 bulan jalan kaki. Allah karim. Takbir, Allah apa? Saya niat negeri jauh bang atau IPB bang. Amin, Sumpah amin, demi amin, Allah. amin. Belum Allah ini kan. Mudah-mudahan ya Allah Amin, utus saya secepatnya bang amin. Ya, untuk saling-saling negeri jauh bang doakan atau kita. IPB. Jadi begitu bang otak Amin, waras, amin. buat Doakan teman-teman kita. apologet. Jadi bang logika ini itu pernah tergelincir, dia sudah mengakui dan sudah Dari tobat jauh kita. ya. Ya, Nah sudah lah, dimaafkan lah kalau memang terus kita sesama muslim ya kan. kita ke inti permasalahan Bang Hos. Pernyataan di sini. Kita ke inti permasalahan Bang Hos. Apa yang bikin apologet itu berat untuk memaafkan saudara muslim kita begitu? Beliau muslim toh, tadi beliau syahadat. Maksudnya bagi saya itu cukup untuk memaafkan beliau begitu.
Apa susahnya kita sebenarnya simpel sih bang. Kalau kita udah meminta maaf, antara dimaafkan atau enggak itu urusan kepada hatinya masing-masing. Nah, kita tidak perlu untuk memaksa orang lain memaafkan. Iya, bang. Karena terkadang gini, kalau kita terus-terusan meminta maaf, yang ada apa? Yang ada nanti malah nambah parah. Yang penting kita sudah meminta maaf, bertaubat, udah. Kalau orang mau memaafkan kita ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Kita berhadapan di hadapan nanti orang, gitu loh. Iya bang, perspektif orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa maksakan pola pikir orang lain. Kita tidak bisa maksakan isi hati orang lain. Kita cuma bisa tanya, kenapa kok antum punya pola itu pikir bang Lantun. Makanya saya gini, kita harus tahu teman-teman, ada hak kita, ada hak Tuhan. Seperti tadi, ada haknya bertanya, ada haknya menjawab, tapi nggak boleh pemaksaan. Kenapa? Saya sama Bang Ramadan dekat teman loh teman-teman. Tapi kenapa dia tadi saya tegur Bang Ramadan tadi saat bertanya ke Bang Latu? Karena saya nggak tahu, nggak ingin ada intimidasi atau penggiringan opini. Kenapa saya agak marah kepada Bang Bagus tadi? Karena hak saya menjawab. Tapi dan setelah mengatakan ada bukti atau tidak, saya katakan tidak ada. Sebenarnya kita kembalikan kepada masing-masing lagi mau menerima atau tidak. Itu benar atau tidak itu biarlah urusan ya kepada Allah lagi. Karena apa? Sesuatu yang saya tidak bisa buktikan bukan berarti itu tidak ada. Dan demikian juga sesuatu yang bisa saya buktikan belum tentu itu kebenarannya. Kita harus bisa tahu itu teman-teman. Jadi kita harus jangan suzon kita mengambil haknya Tuhan, mengambil haknya manusia seperti itu. Iya bang, masalahnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebentar pak. Maksudnya begini, pola pikir apologet tidak bisa kita paksakan. Makanya saya itu mau tanya, kita itu perlu tahu apa sih yang bikin apologet itu berat untuk memaafkan beliau. Kalau kita tahu titik permasalahannya, duduk permasalahannya, kita sesama muslim kan bisa selesaikan ini baik-baik begitu. Apa masalah tuan logika, apa masalah otak, apa masalah tim apologet. Ya mari kita duduk sama-sama untuk selesaikan masalah ini. Kita sama muslim. Sepakat. Betul. Gini bang, izin ya. Nanti dari tim mereka mengatakan apa yang mereka tidak terima dari saya, dan giliran saya juga kenapa saya mungkin selama ini mengkritik. Ingat ya, mengkritik ya, mengkritik apologet. Ya, nah dari situ silakan. Dari situ kan kita bisa cari jalan keluarnya. Bagus mantap. Sepakat. Kalau begitu Bang Otak Waras, kira-kira bagaimana dari apologet, dari pihak apologet sendiri bagaimana begitu? Apa yang harus Tuan Logika lakukan? Ya, itu dia tadi. Kenapa kita mengharapkan Zuma ada kan? Kalau Zuma ini ada, dia kan gurundanya. Maka seenggak-enggaknya semua ini udah clear. Kalau gurundanya udah clear sama Tuan Logika. Saya rasa begitu kan? Nah, sayangnya mana gitu. Blender tadi mana? Tunggu nih. Mudah-mudahan aja bang ini siapa Gurunda itu. Pak tolong, ada, maksudnya kan? Tolong dihargai juga orang dari apologet. Ya, jumpa sama Tuan Logika di sini. Pak begini Pak Bung Hawe, maksudnya kita begini. Apologet ini banyak masanya Pak. Jangan sembarangan bilang Zuma. Itu Pak memancing kemarahan ribuan orang. Tolong dihargai. Saya anggota apologet API. Iya, kenapa Bang Hawi? Zumanya mana Blender? Enggak gini aja. Sama-sama menghargai. Hal itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala aja lah. Enggak ada kekuatan dan kebesaran melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya kan gitu. Kenapa pula kita takut sama apa-apa di dunia ini? Enggak ada semuanya. Betul itu Pak. Tapi muamalah ada urus sama kita. Benar Pak. Muasyarah dengan muamalah diatur di dalam Bang Wahawe, udah nggak apa-apa Bang. Nggak gini untuk kebaikan nggak apa-apa. Silakan Bang ini seperti yang tadi nggak apa-apa Bang. Saya ikhlas Bang. Nanti tolong sebutkan apa yang membuat mereka tidak terima tentang saya atau apalah kira-kira itu, dan demikian juga saya nanti akan saya sampaikan nanti. Begitu jadi biar enak. Silakan nggak apa-apa. Kalau perlu Jumanya tadi mana Blender Jumanya biar enak kita. Boleh saya bicara. Maksudnya biar kita silakan Bang Blender. Kita sesama muslim bicara. Siap Bang, siap. Kalau beliau tidak ada, siap Bang. Tidak tamu, udah. Siap. Cuman tadi alhamdulillah pernyataan Logika sudah terekam yang menyatakan itu aja loh. Siap Bang. Alhamdulillah terekam. Itu aja. Beliau ada tamu. Pernyataan dia. Mungkin beliau ada tamu, bisa diwakilkan Bang. Abang Blender kan dari apologet di sini, Abang Otak Waras. Kenapa Abang rekam semua siap ya, bisa kita duduk. Kenapa harus diwakilkan? Orang saya yang difitnah kok. Iya, maksudnya. Yang penting udah
Udah selesai, itu aja. Yang penting tadi pernyataan dia sudah ada rekamannya, alhamdulillah. Udah itu aja. Itu aja pernyataan dari beliau. Cuman gitu aja. Maksudnya begini abang, kita ini kan sesama muslim. Sama alhamdulillah. Tidak bisa kita selesaikan masalah. Tidak bisa kita duduk bersama untuk selesaikan, saling memaafkan gitu. Nggak ada. Tadi saya harap gini loh, saya harap ya kan dari pernyataan dia gitu loh. Karena Bang Juma pun nggak ada ngomong ke saya tentang Bible ini. Tentang Bible nggak ada. Makanya dia terlalu berani kali ngomong gitu. Saya menjadi saksi gitu loh. Nah, makanya saya harapan saya tadi dari ucapan dia, kalau memang dia bertobat, iya benar, aku fitnah. Udah, selesai, tapi nggak berkeras. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi rekamannya kita simpan gitu loh. Karena membuat nama saya. Karena gini loh, secara akal ya. Aku orang awam ya. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu Blender? Allah. Bagaimana tulisannya? A-L-L-A-H. Loh, di Al-Quran, terjemahan. Di Bible ku tengok A-L-L-A-H. Loh, kok sama nama Tuhan yang sama? Aku kalau masih punya melebar akal, lagi. Enggak gitu loh, gitu kalau disuruh mijak gitu loh. Terpikir nama Tuhanku di situ gitu loh. Nah, itu aja sekeras-kerasnya ada nama Tuhanku. Kurang lebih permasalahan intinya kan Bang, dari yang saya simak panjang itu kan Abang bilang kalau Bang Tuan Logika ini nginjak Bibel. Kalau disuruh Bang Juma, kalau aku disuruh gitu loh. Itu bukan kata Abang inisiatif dia sendiri, bukan karena perintah Bang Zuma. Kalau kata Tuan Logika itu karena perintah Bang Zuma. Di situ kan letak perbedaannya kan? Iya. Nah, sekarang nggak apa-apa. Nanti di ini aja nanti. Udah yang penting ada. Selesai Bang Latun terus Bang Latun. Nah, terus luruskan maksudnya kalau kan tinggal mau di kejadian yang sesuai kenyataan ini sebenarnya versi siapa begitu? Ya udah nanti aja nanti di kepolisian aja. Gini udah. Enggak gini bisa ngomong ya kan. Gini Blender, logikanya di mana? Justru kami melaporkan dia, pihak API melaporkan berbohong besar di sini. Satu lagi Anda berbohong, Anda bilang Anda dibiayai atas peristiwa itu. Kami tidak biasa apapun. Kami berdakwah, kami mensiarkan agama Islam siang malam ya tanpa ada biaya apapun, malah uang pribadi kami keluar. Anda udah bohong untuk sekian kalinya. Ya, luar biasa Anda ya. Anda bertakiah dia di atas para gunda-gunda ini. Jangan berbohong Anda segera tobat aja Logika. Sebenarnya teman-teman ya, saya nggak punya masalah sama si Otak Waras sama yang lain nggak ada. Tapi apa? Karena saya berani mengkritik yang salah, yaitu Zuma. Jadi mereka ini membabi buta membela itu aja. Zuma sendiri nggak pernah mau datang kepada saya untuk tabayun. Dan saya selalu datang Bang Logika itu. Dan saya selalu datang kepada dia untuk bertabayun, dia nggak pernah mau. Itu jadi ada unsur kebencian teman-teman. Saya nggak ada masalah sama Otak Waras enggak. Kalau sama ada dalilnya tabayun terhadap orang munafik mungkin beliau mau. Karena nggak ada dalilnya. Carikan dalilnya tabayun terhadap orang munafik. Carikan. Teman-teman, dia sudah mengklaim saya seorang munafik. Dia mengatakan saya munafik, makanya nggak mau tabayun. Ketika kau bekerja sama dengan orang kafir bukan orang munafik. Kerja sama saya dengan orang kafir. Ya nggak kerja sama pula lagi gue bilang. Thanks for watching.